Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Arsanarendra dari kelas X IPK 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami jaringan fiber optik. Yang pertama-tama, kita akan membahas pengertian fiber optik. Berbeda dari kabel lain yang membawa listrik, kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari selai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Terdapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinyal laser sebagai media transmisinya, dan multimode yang menggunakan media LED. Biasanya, jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Yang selanjutnya, fungsi fiber optik. Pada dasarnya, fungsi dari kabel fiber optik ini sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan, pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel ini juga tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya, dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh, tentunya harus dibayar lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarang orang. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik ini. Bahkan saat ini pun, perusahaan pengembang WiFi sudah mulai memakai fiber optik karena lebih cepat dan stabil. Kelebihan fiber optik. Yang pertama-tama, jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh dengan kapasitas gigabit per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan internet dan telepon memilih bandwidth tinggi. Yang selanjutnya, karena tidak menggunakan arus listrik, kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat juga sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Yang selanjutnya, meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap memungkinkan hilangnya data sangat rendah. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data. Meskipun memiliki kemampuan yang besar, bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain, karena banyak dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Yang terakhir, karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi. Jadi, dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Kekurangan fiber optik. Yang pertama-tama, kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Hal ini sangatlah wajar, mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis ini bukan sembarangan, melainkan perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. Yang selanjutnya, selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Yang terakhir, perhatikan juga penempatan kabel fiber optik. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung, agar proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terlambat. Cara kerja fiber optik. Sebelumnya, sudah sempat dijelaskan bahwa kabel fiber optik tidak mengalirkan listrik namun cahaya. Listrik yang diperoleh dikonversikan menjadi sinyal cahaya dan dialirkan antara komputer yang terhubung dalam suatu jaringan skala besar. Hal ini menjadikan kabel fiber optik sangat cocok digunakan pada wilayah dengan banyaknya gangguan elektromagnetik. Jika pada kabel koaksial atau twist, panjangnya kabel seringkali menjadi penghambat. Namun hal ini tidak berlaku bagi kabel fiber optik. Bahan baku yang terbuat dari serat kaca murni mampu membawa cahaya untuk mentransmisikan data serta terus-menerus tanpa menghiraukan panjangnya kabel yang digunakan. Intinya, di dalam kabel fiber optik menggunakan cara kerja dengan memanfaatkan cermin untuk menghasilkan total
Internal reflection atau bahasa umumnya adalah refleksi total pada bagian surat kaca. Itulah pengertian fiber optik yang perlu Anda ketahui, terutama jika Anda ingin melakukan instalasi jaringan. Meskipun memiliki harga yang lumayan tinggi, namun dengan melihat manfaat serta keuntungan yang diperoleh, maka sangatlah wajar beberapa perusahaan besar memilih jenis kabel ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.